Pekan ke-12 Premier League musim ini menghasilkan kejutan dengan kekalahan telak Manchester City dari Tottenham Hotspur di Etihad Stadium. Walaupun sudah memperpanjang kontrak Pep Guardiola yang dianggap sebagai titik balik kebangkitan The Citizen, pelatih asal Spanyol itu nyatanya membawa Manchester City kalah dalam 5 pertandingan secara beruntun. Yuk, simak bagaimana Manchester City dibantai oleh Tottenham Hotspur di rumah mereka sendiri pada pekan ke-12 Premier League musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Saat menjalani masa-masa jeda internasional bulan November kemarin, manajemen, pemain, hingga fans Manchester City di seluruh dunia bisa bernapas lega setelah Pep Guardiola resmi memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium. Sebagaimana diketahui, kontrak Pep Guardiola bersama Manchester City akan selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada akhir bulan Juni tahun 2025. Dengan 115 dugaan pelanggaran finansial yang sedang didakwakan kepada Manchester City, rumor yang berkembang menyatakan bahwa Pep Guardiola enggan untuk memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium. Manajer asal Spanyol itu pun pernah menyampaikan ketertarikan dirinya untuk melatih sebuah tim nasional dalam karir kepelatihannya. Selain itu, mundurnya direktur sepak bola Manchester City yakni Siki Begiristain di akhir musim ini juga menjadi salah satu sinyal bahwa Pep Guardiola akan ikut meninggalkan Etihad Stadium. Sebagaimana diketahui, Pep Guardiola mempunyai hubungan akrab dengan Siki Begiristain dan Ferran Soriano sejak ketiganya masih berada di Barcelona. Sehingga, kepergian Siki Begiristain dari Manchester City di akhir musim mendatang menjadi sinyal kuat untuk kepergian Pep Guardiola dari Etihad Stadium. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya. Pep Guardiola akhirnya menyepakati perpanjangan kontrak dengan The Citizen hingga akhir musim 2025-2026 mendatang. Dalam kontrak baru Pep Guardiola bersama Manchester City, ada klausul yang memungkinkan Pep Guardiola melakukan perpanjangan kontrak lagi selama 1 musim yakni hingga akhir musim 2026-2027. Resmi diperpanjangnya kontrak Pep Guardiola diperkirakan akan menjadi titik balik bagi Manchester City yang menelan 4 kekalahan secara beruntun sebelum jeda internasional bulan November. Perpanjangan kontrak Pep Guardiola ini juga diperkirakan menjadi pertanda bahwa Manchester City akan lolos dari 115 dugaan pelanggaran finansial yang sedang didakwakan kepada mereka. Selain perpanjangan kontrak Pep Guardiola yang telah lama dinantikan oleh manajemen, pemain, hingga fans Manchester City di seluruh dunia, pertandingan pekan ke-12 Premier League musim ini juga menjadi spesial karena City secara khusus menggelar penghormatan untuk Rodri. Sebagaimana diketahui, pencapaian Rodri yang berhasil meraih Ballon d'Or tahun 2024 membuat gelandang andalan Pep Guardiola itu menjadi pemain pertama dalam sejarah City yang meraih penghargaan bergengsi itu. Walaupun belum bisa kembali memperkuat Manchester City karena cedera ACL yang dialaminya, Rodri datang ke Etihad Stadium dan menunjukkan Ballon d'Or miliknya kepada fans City yang memadati stadion kebesaran mereka itu. Selain sudah mendapatkan angin segar berupa perpanjangan kontrak Pep Guardiola dan penghormatan kepada Rodri yang berhasil meraih Ballon d'Or tahun 2024, Manchester City juga bisa diperkuat oleh beberapa pemainnya dalam pertandingan ini. Setelah timnya dilanda badai cedera sebelum jeda internasional bulan November, Pep Guardiola sudah bisa kembali memainkan para pemain andalannya seperti Ederson Moraes, Kyle Walker, hingga Phil Foden. Selain ketiga pemain itu, Pep Guardiola juga kembali memainkan para pemain terbaiknya seperti Manuel Akanji, John Stones, Josko Gvardiol, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, hingga Erling Haaland. Dengan susunan pemain yang diturunkan oleh Pep Guardiola sebagai starter dan besarnya kepercayaan diri para punggawa City, The Citizen jelas diunggulkan untuk memenangkan pertandingan melawan Tottenham Hotspur ini. Terlebih, pertandingan ini dimainkan di Etihad Stadium yang merupakan stadion kebesaran Manchester City. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya. Publik Etihad Stadium dibuat terdiam saat pertandingan memasuki menit ke-13. Berawal dari umpan yang dilepaskan oleh Dejan Kulusevski dari sisi kanan serangan Tottenham Hotspur, tendangan kaki kiri James Maddison berhasil membuka keunggulan bagi tim tamu. Hanya 7 menit berselang, kesalahan Josko Gvardiol yang berhasil dimanfaatkan dengan kerjasama apik dari Heung-min Son dan James Maddison berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kiri James Maddison yang menjebol gawang Ederson Moraes. Setelah ketinggalan 2 gol hanya dalam 20 menit pada pertandingan yang dimainkan di rumah mereka sendiri, Manchester City tancap gas dengan menyerang pertahanan Tottenham Hotspur. Namun sayangnya,
Berbagai upaya yang dilakukan oleh para punggawa The Citizen seperti Erling Haaland, Phil Foden, Savinho, hingga Manuel Akanji tidak bisa menjebol gawang Spurs yang dikawal oleh Vicario. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan skuad asuhan Pep Guardiola harus ketinggalan 2 gol dari Tottenham Hotspur yang bertindak sebagai tim tamu. Memasuki babak kedua pertandingan ini, Pep Guardiola langsung melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar John Stones dan memasukkan Nathan Ake. Namun demikian, Ederson Moraes justru harus kembali memungut bola dari gawangnya sendiri saat pertandingan memasuki menit ke-52. Berawal dari skema serangan balik cepat, Dejan Kulusevski mengoper bola kepada Dominic Solanke. Dan striker Tottenham Hotspur itu melepaskan umpan matang yang berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Pedro Porro. Walaupun terus melepaskan upaya tembakan melalui Nathan Ake, Erling Haaland, Josko Gvardiol, hingga Rico Lewis, penampilan impresif Vicario di bawah misar gawang membuat Manchester City tidak kunjung bisa mencetak gol. Saat pertandingan memasuki menit ke-64, pelatih Tottenham Hotspur yakni Ange Postecoglou melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Brennan Johnson yang menggantikan Heung-min Son. Sedangkan bagi Manchester City yang tertinggal 3 gol dalam pertandingan yang dimainkan di Etihad Stadium, Pep Guardiola juga memutuskan untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-74. Ex-manajer Barcelona dan Bayern Munchen itu memilih untuk bermain lebih menyerang dengan memasukkan Kevin De Bruyne yang menggantikan Savinho dan Jack Grealish yang menggantikan Rico Lewis. Saat pertandingan memasuki menit ke-90, Ange Postecoglou kembali melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar James Maddison, Destiny Udogie, dan Pep Sarr. Sebagai penggantinya, pelatih asal Australia itu memutuskan untuk memasukkan Timo Werner, Dijk Spence, dan Lucas Bergvall. Keputusan pergantian pemain yang dilakukan oleh Ange Postecoglou pun terbilang tepat. Hanya 3 menit sejak dimasukkan sebagai pemain pengganti, Timo Werner berhasil melepaskan umpan yang berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Brennan Johnson. Gol Brennan Johnson itu menjadi penutup dari pesta gol Tottenham Hotspur yang berhasil membantai Manchester City di Etihad Stadium. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Manchester City harus menelan kekalahan memalukan dari Tottenham Hotspur dalam pertandingan yang dimainkan di rumah mereka sendiri. Kekalahan memalukan dari Tottenham Hotspur di Etihad Stadium semalam membuat Manchester City kini telah menelan 5 kekalahan secara beruntun di semua kompetisi. Sebelum kalah dari Spurs, Manchester City sudah menelan 4 kekalahan secara beruntun di berbagai kompetisi. Berawal dari takluknya City dari Spurs di ajang Carabao Cup, berlanjut dengan kekalahan dari Bournemouth di pekan ke-10 Premier League musim ini, kekalahan telak dari Sporting CP di Champions League, kekalahan dari Brighton di pekan ke-11 Premier League musim ini, hingga sekarang City kembali kalah dari Spurs. 5 kekalahan secara beruntun yang dialami oleh Manchester City asuhan Pep Guardiola pun menjadi yang pertama dalam karir kepelatihan manajer asal Spanyol itu. Sebelumnya, Pep Guardiola tidak pernah menelan 5 kekalahan secara beruntun dalam setiap tim yang dilatih olehnya. Walaupun kalah telak dari Tottenham Hotspur, Manchester City masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Premier League musim ini. Dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan, The Citizen telah memperoleh 23 poin yang berasal dari 7 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Meskipun masih duduk di peringkat kedua, Erling Haaland dan kawan-kawan kini hanya berjarak 1 poin dengan Chelsea, Arsenal, dan Brighton yang menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima dengan semuanya mengoleksi 22 poin. Kekalahan telak dari Tottenham Hotspur ini juga membuat Manchester City berjarak 5 poin dengan Liverpool yang berada di puncak klasemen sementara Premier League musim ini. Jika Liverpool berhasil memenangkan pertandingan pekan ke-12 Premier League musim ini melawan Southampton nanti, tim asuhan Arne Slot itu akan memperbesar selisih poin dengan City menjadi 8 poin. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur, kemenangan telak di Etihad Stadium ini membuat skuad asuhan Ange Postecoglou naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League musim ini. Dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan, The Lilywhite telah mengumpulkan 19 poin yang berasal dari 6 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 5 kali kekalahan. Selisih 5 poin yang berpotensi bertambah menjadi 8 poin antara City dan Liverpool menjadi pertanda bahwa The Citizen akan kehilangan trofi Premier League musim 2024-2025 ini. Hal itu pun sempat disampaikan secara langsung oleh Pep Guardiola saat timnya kalah dari Brighton di pekan ke-11 Premier League musim ini.
Dengan kekalahan dari Brighton yang menjadi kekalahan keempat secara beruntun bagi Manchester City asuhannya, Pep Guardiola menyampaikan bahwa mungkin setelah memenangkan 6 trofi Premier League dalam 7 tahun terakhir, kini giliran tim lain yang lebih layak untuk memenangkan trofi Premier League. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Manchester City akan benar-benar kehilangan trofi Premier League mereka di musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.